janjian terus ada apa? Iya, saya ini nyari ini ibu nih sebenarnya pengen saya ngobrol-ngobrol sedikit lah masalah pembelajaran di kelas, khususnya di kelas ibu nih berdoa. Gimana? Kamu gimana? Ada apa? Iya tuh kalau waktu pembelajaran saya anaknya kurang aktif, main-main gitu. Ini sih mungkin apa karena kesalahan mungkin dari saya karena model pembelajaran saya mungkin yang kurang pas gitu. Nah, selama ini saya memakai metode ceramah itu yang paling banyak yang dan sering saya gunakan. Itu gimana menurut ibu? Gimana anak-anak ibu kalau belajar dengan guru? Kalau anak-anak belajar sama saya, itu anak-anak tuh semangat. Saya pengen tahu selama ini Bu Raki kalau ngajar sama anak-anak kelas saya itu gimana? Ya, seperti dengan kelas yang lainnya sih. Ya, cuma saya kasih materi, saya kasih kepada anak, kemudian latihan, ya seperti itu. Kemana ini kadang banyak main-main gitu. Kadang ada yang kurang mendengarkan, apa asik dengan mereka sendiri gitu. Itu kadang saya apa anak-anaknya kenapa, aku bilang gitu. Nah, kalau ngobrol sama ibu gitu. Kalau selama ini Bu Lasri sudah pernah ada upaya belum yang dilakukan supaya pembelajaran anak di kelas itu bisa lebih baik lagi selain metode ceramah tadi yang disampaikan? Ya sebenarnya saya pengen gunain InFocus dan Oh, lain gitu. sebagainya itu, cuman emang kami terbatas dengan kemampuan ekonomi saya yang kurang. Ya saya pengen juga lah gimana bu caranya biar saya bisa merubah proses pembelajaran hal tersebut. Kalau menurut saya sudah bagus tuh Bu. Artinya kan Bu Lasri sudah ada keinginan ya untuk memakai InFocus, untuk memakai LCD. Selanjutnya kalau menurut Bu Lasri, apalagi nih yang bisa meningkatkan semangat anak untuk belajar selain pakai InFocus? Kayaknya sekarang ini model pembelajaran ya bu ya. Gimana? Model pembelajaran itu mungkin anak bisa lebih aktif kalau mereka dikelompokkan gitu ya. Oh gitu. Bu Lasri gitu ya? Iya, mungkin mereka dengan berdiskusi mereka itu bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang ada di dalam pembelajaran. Tadi kan kalau tidak salah, Bu Lasri menyatakan kalau anak-anak ini senang bermain, ya biasa bermain, aktif sekali gitu. Kalau dikaitkan dengan pelajaran, menurut Bu Lasri bagaimana sebaiknya? Kayak nonton bener. Dengan bermain ya, itu kalau menurut saya itu apa selain ceramah saya berikan permasalahan biar mereka memecahkan masalah mereka sendiri gitu. Jadi mereka bisa berpikir dengan gaya mereka, pemikiran mereka gitu, menemukan solusi yang kita ingin capai. Pernah nggak kita memakai metode ini sebelumnya di kelas lain atau di tingkat dulu di kelas saya pernah nggak melakukan metode ini sebelumnya? Belum bu, Belum pernah. coba kali itu. Makanya kami pengen coba dulu, pengen gunain seperti itu. Emang sih karena kemampuan itu saya kurang, jadi cara menggunakannya pun saya masih belum paham gitu. Jadi kalau ibu bisa mungkin bantu kasih gambaran atau gimana bantuan gimana gitu. Tadi Bu Lasri mengatakan kalau Bu Lasri ingin pakai metode dengan media ini, kemudian Bu Lasri masih terbatas kemampuan IT. Jadi kalau menurut Bu Lasri nih supaya kemampuan IT itu bisa lebih bagus, itu baiknya gimana Bu? Praktek bu. Oh praktek. Selain praktek gimana Bu? Iya, ada lah. Mungkin ini kan bisa nih ngasih apa sih pembelajaran model kami di atau kami bagaimana kami menggunakan apa namanya InFocus atau mungkin Canva atau yang lainnya. Kalau ada waktu bisa ngasih kami bimbingan gitu. Oke Bu Lasri. Sekarang saya mau tanya lagi nih, kalau misalkan nih kan ada skala ya Bu, dari skala 1 sampai 10 terkait hubungan Bu Lasri dengan anak-anak. Ini Bu Lasri udah sampai fase mana, udah sampai tingkat berapa? Hubungan dengan anak, kemudian cara pendekatan. Kalau hubungan saya dengan anak-anak, insya Allah baik ya. Karena selama ini mungkin apakah saya kurang keras atau bagaimana saya kurang paham juga itu. Kadang benar tuh apa namanya bilang ibu makanya ibu agak keras dikit atau
gimana ketika sedikit ya itu kadang saya kalau apa ada permasalahan anak yang memang kurang ini saya deketin belajar ngobrol gitu. Nah itulah yang saya lakukan selama ini. Kalau secara emosional mungkin udah bagus kalau menurut saya gitu. Dan tadi hubungan ibu dengan anak baik kan. Bagaimana caranya kita melakukan supaya hubungan masa depan lebih dekat dan semakin kompak? Ya itu kayaknya memberikan pelajaran yang harus dilakukan. Tadi kan ibu bilang kalau anak-anak ini berarti harus dikelompokkan gitu. Nah, ini sudah pernah belum mengelompokkan anak-anak itu? Jarang itu. Oh jarang, tapi udah pernah. Ada sih pernah berkelompok, cuman anak-anak itu kan mungkin kurang rangsangan atau bagaimana gitu. Terus gini, cara ibu mengelompokkan anak gimana? Heterogen bu. Heterogennya gimana? Caranya Tidak saya kelompokkan anak yang pandai, orang yang sedang itu kami jadikan satu. Enggak kami pisahkan antara yang pandai dengan pandai tidak, yang sedang dan sedang tidak. Saya jadi satu. Jadi mereka kalau menurut pengajar saya biar mereka itu bisa saling membagi ilmu yang mereka punya gitu. Terus ini, bagaimana cara ibu mengetahui karakteristik anak itu yang pandai, yang sedang, yang kurang pandai itu gimana selama ini? Ya dengan memberikan apa namanya asesmen awal itu kami kan dengan pelajaran saya berikan materi yang sesuai dengan apa yang saya berikan. Misalnya nih coba anak-anak dalam satu permasalahan saya suruh anak itu memecahkan. Nah dari situ saya bisa menilai oh anak ini mampu, yang ini sedang, yang ini kurang. Nah dari situ saya bisa menilai. Ini bagus banget tuh Bu. Artinya apa yang sudah pernah dilakukan oleh sendiri, terus kemudian tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Tadi kan banyak jawabannya. Dari beberapa step-step tadi atau beberapa hal tadi, menurut Bu Latih apa aja tadi Bu? Bisa diulang Bu yang akan dilaksanakan tadi? Ya, kalau untuk kayaknya yang harus dirubah memang model pembelajaran saya. Model pembelajaran. Cara saya memberikan materi ke anak. Kalau hubungan saya dengan anak, insya Allah bagus. Berarti saya mengelompokkan sebenarnya itu sudah benar ya Bu. Kita kumpulkan secara heterogen mengelompokkan anak itu atau memang harus dipisah. Ibu pernah nggak ini melaksanakan asesmen awal tentang karakteristik dan gaya belajar siswa? Tidak hanya karena kalau siswa bukan kan yang pandai, yang sedang, yang kurang. Kalau untuk gaya belajar mereka, Bu Latih sudah pernah belum? Belum tuh Bu. Bagaimana nih kalau misalkan kemudian Bu Latih ada ini nggak keinginan gitu mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar? Pengen sih, mungkin anak yang memang dia gaya belajarnya lebih suka mendengar dengan ceramah, saya bisa mereka bisa menerima. Iya. Tapi anak yang aktif, yang mungkin dia memang kinestetik ya, Iya. mereka itu harus praktek ada untuk Iya, itu dia Bu. Praktek untuk kerja sudah pernah? belum gitu. Dia tuh yang senang dengan melihat, nah itu bisa dengan video atau gambar-gambar gitu. Itu belum saya lakukan. Kamu saya udah oke banget tuh. Apa yang akan 18 tuh tadinya berarti ada tambahan lagi dengan apa sih tadi? Dengan apa tadi? Gaya belajar pengelompokan dengan pengelompokan dengan gaya belajar anak ya, karakteristik anak. udah lumayan bagus sih Bu menurut saya. Kapan ya kira-kira Latih akan mencoba hal ini Bu? Cepat yang Secepatnya? Kapan di besok berarti ya? besok ya. Seperti atur waktu. Oke, bagus ya Bu Latih. Oke, kalau gitu Bu Latih besok akan mencoba untuk merubah gaya pembelajaran dengan beberapa hal. Iya. Seandainya Bu sebelumnya tadi hal yang sudah dilakukan belum ada perubahan, apa yang akan dilakukan Bu Latih? Itu belum ada perubahan dengan perubahan yang saya lakukan. Ditingkatkan lagi ya. Ditingkatkan lagi. Keren Bu. Iya. Ditingkatkan lagi. Iya.
nunggu lagi. Iya. Kapan Bu kira-kira ada waktu itu? Setelah pembelajaran nanti ya. Kasih banyak Supaya sama-sama belajar. Iya. Obrolan ini mungkin membuka apa ya? Membuka wawasan saya terutama ke depannya biar ini lebih bisa menerima materi yang saya berikan. Terima kasih Bu Laci, selamat mencoba ya. Terima kasih ya Mas Albert. Terima kasih. Sudah bisa menyelesaikan. Ini hasilnya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Bergantian dari kelompok 1 boleh bertanya ke kelompok 2 apa yang mereka peroleh. Kemudian kelompok 2 juga bertanya ke kelompok 1 dan kelompok 3. Begitu juga kelompok 3. Ayo ada yang mewakili untuk maju ke depan bertanya kepada mereka yang sudah ada di depan kalian. Oke, kelompok 1 silakan. Yang mau rekan, ayo. Masih. Ya, kelompok 2 juga. Kelompok 2 dan kelompok 1 dan kelompok 3 silakan. Ayo boleh bertanya-tanya. Kelompok 1 Jawa, Bali, Sunda, Badak, dan Medan. Agamanya Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Komunis, Buddha. ya boleh. Arab, Jepang, Cina, Majus, Malaysia, India. Ya, boleh lihat lagi di kelompok lainnya. Kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 silakan. Udah? Udah nak? Udah bertanya? Ayo lanjutkan yang lainnya usai. Ayo. Boleh ditanyakan apa yang mereka peroleh. Mungkin yang mereka tulis tidak sama dengan yang kalian tulis. Ayo, silakan. Silakan. Ini
Alhamdulillah tadi kami sudah berusaha merubah nih model pembelajaran yang saya lakukan dari menjadi cuma ceramah. Sekarang saya mencoba memakai Infokus. Iya, Ya, alhamdulillah anak-anak saya kelompokkan dan mereka aktif mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan tadi itu. Jadi yang Ibu rasakan setelah kemarin di coaching gimana Bu? Setelah di coaching itu alhamdulillah itu memberikan masukan kepada saya untuk bisa lebih baik lagi menjadi seorang pendidik agar anak-anak didik saya bisa mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Jadi, terima kasih banyak nih Bu, udah banyak membantu ngasih masukan kepada saya sehingga sudah terjadilah perubahan. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa saya pertahankan, bisa saya perbaiki lagi. Oke. Terus langkah selanjutnya yang akan dilakukan Bu Lasri setelah tadi kan ada supervisi kelas gitu, untuk lebih memperbaiki lagi apa Bu kira-kira? Jadi harus lebih banyak sumber, kemudian lebih menguasai IT biar saya bisa membuat PT yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik agar anak-anak itu lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Nah, menarik nih Bu tentang menguasai IT. Nah, bagaimana terkait dengan menguasai IT ini dan kolaborasi mungkin dengan guru di tempat Ibu gimana Bu? Ya. Kalau untuk IT, kita harus memberikan kalau bisa memberikan bisa jadi sumber kami, memberikan ilmunya pada kami tentang IT, tentang Canva yang mungkin banyak sekali sumber-sumber yang bisa kami dapatkan. Oke, jadi menurut Bu Lasri supaya pembelajaran lebih baik dan medianya lebih menarik, tahapan apa berikutnya? Berapa lama nih Bu Lasri akan memperbaiki semuanya? Kalau kita sudah mendapatkan ilmu dari Ibu ya, khususnya nih sebagai guru yang hebat menurut saya, mudah-mudahan kami bisa cepatnya lalu ya, bisa merubah begitu kami mendapat ilmu kita praktekkan dan itu insya Allah tidak akan lupa. Tapi kalau kita dapat ilmu tidak dipraktekkan itu yang kadang kami lupa. Terima kasih Bu Lasri, tadi juga kami metode pembelajaran juga cukup baik ya Bu ya, sehingga tadi saya juga anak-anak sudah mulai ada perubahan, sudah mulai semangat dibandingkan dengan waktu kemarin dulu waktu kita awal-awal itu kan. Iya benar. Itu perasaan Bu Lasri saat ini gimana? Bahagia. Saya bahagia karena anak-anak juga bahagia bisa ikuti dengan baik ya. Lebih tertarik dari yang saya ajarkan. Itu ada kebanggaan tersendiri di hati saya. Semoga Bu Lasri bisa lebih baik dan lebih baik lagi Bu ya. Semoga dengan coaching yang sudah kita laksanakan, Bu Lasri bisa memperbaiki hal yang dulu memang tidak baik dari Bu ya. Sekarang jadi lebih baik. Ya jangan bosan-bosan Bu. Oh iya Bu, kami. ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memajukan sekolah. Amin. Kita yang sesuai visi dan misi sekolah. Ada pastinya. Ya, Bu Lasri kan juga sebagai calon guru penggerak kan. Ya, amin. Insya Allah bisa lulus Bu. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Lasri. Gimana selama ini? Terima kasih Bu Lasri. Ya.